Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang baru. Setelah kita selesai UH pekan lalu, kita masuk yang bab berikutnya, masih membahas mengenai gerak. Kali ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Nah, dari modul yang saya buat ini sudah mencakup dari keseluruhan materi yang terdapat pada bab gerak parabola. Baiklah, kita mulai aja. Mulai dari mengetahui apa yang dimaksud dengan gerak parabola. Nah, nantinya kita juga akan membahas mengenai besaran-besaran seperti kecepatan, juga mengenai posisi. Nah, posisi di sini maksudnya ada jarak dan ketinggian. Kemudian bagaimana sih posisi atau kecepatan suatu benda ketika dia berada pada titik tertinggi pada gerak parabola, dan juga bagaimana posisi yang dialami oleh suatu benda yang bergerak parabola pada titik terjauhnya. Jadi hanya seputar itu aja yang akan kita pelajari pada gerak parabola. Nah, ini juga merupakan bagian dari ilmu kinematika. Jadi mau pelajari mengenai gerak tanpa membahas mengenai penyebabnya. Baiklah, kita mulai. Gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak hasil perpaduan antara GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y yang membentuk lintasan melengkung. Nah, kalau pada gerak lurus kemarin kan lintasannya lurus gitu. Kalau pada gerak parabola lintasannya melengkung. Apa contohnya? Nah, misalnya nih, lintasan pada bola yang ditendang oleh pemain sepak bola. Kemudian bisa juga helikopter yang menjatuhkan suatu beban. Nanti ketika jatuhnya dia akan menempuh lintasan yang melengkung. Dan juga peluru yang ditembakkan dari senapan. Terus ketika memasukkan bola basket ke dalam ring juga merupakan contoh dari kasus gerak parabola. Jadi itu diantara lain contoh-contohnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah ada gambar yang mewakili lintasan suatu benda yang bergerak secara parabola. Jadi mula-mula dari titik A. Di sini ya, gambar yang paling kiri ini, titik A itu adalah titik mulai posisi awal suatu benda. Kemudian benda ini misalnya bola. Nah, ditendang dengan kecepatan tertentu. Nah, agar dia bisa menjadi lintasan lengkung, tentunya arah kecepatannya harus membentuk sudut. Ya kan, membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X-nya. Nah, misalnya sudutnya sudut alfa. Nah, ketika kecepatan yang kita berikan itu membentuk sudut tertentu dari sumbu X, nah itulah yang akan menyebabkan bola tersebut bisa bergerak melengkung. Lain halnya kalau pada gerak lurus. Kalau pada gerak lurus kan biasanya gerakannya atau misalnya kecepatannya itu memang di sumbu X atau sumbu Y, tepat seperti itu kan. Nah, makanya dia bisa bergerak lurus. Tapi kalau pada gerak parabola harus diberi sudut kecepatan awalnya dengan bidang datar atau yang dikenal dengan alfa ini. Itulah yang menyebabkan dia bisa bergerak melengkung. Nah, di sini ada V0 menyatakan kecepatan awalnya kan. Terus kalau kita lihat lagi, ini dari definisinya kan, dia GLB di sumbu X dan GLBB di sumbu Y. Nah, ini lihat ya di grafiknya, yang sumbu Y ini GLBB, yang X-nya GLB. Nah, kalau demikian berarti V0 yang kita berikan di sini itu nggak tepat kan, nggak tepat berada di sumbu X, juga nggak tepat berada di sumbu Y. Oleh karena itu harus kita proyeksikan seperti kita belajar mengenai vektor komponen kemarin. Nah, anggaplah ini suatu segitiga kan, yang panah pada V0 ini tuh sisi miring. Kalau kita buat garis bantu seperti segitiga siku-siku dan alfanya di sini, maka pada sumbu X dia menjadi V0 cos dan di sumbu Y dia menjadi V0 sin. Nah, jadi V0-nya ini sekarang sudah merata dia. Maksudnya merata tuh di sumbu X-nya ada, di sumbu Y-nya juga ada. Maka V0 X ini dia kan V0 cos alfa, yang di Y ini V0 sin alfa. Ini posisi awalnya di A kan. Terus ketika dia bergerak sampailah di B, kemudian sampai di C, dan akhirnya sampai di D. Ini parabola yang sempurna dia. Nah, jadi yang di C ini nampakkan ini adalah titik tertinggi, yang D adalah ini titik terjauh. Karena dia sudah berhasil mencapai tanah kembali atau kembali ke posisi semulanya.
Inilah kurang lebih penjelasan dari grafik yang ada di gambar ini, yang ada di modul ini yang gambar pertama. Nah, contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dilihat. Nah, lintasannya nampak ini kan yang garis biru, lintasannya melengkung ketika bola basket yang hendak dimasukkan ke dalam ring. Nah, ini dia meriam, ditembakkan dengan condong ke atas gitu kan, nanti baru dia mendarat ke bawah lagi. Nah, kalau diperhatikan lintasannya juga melengkung. Ini juga ketika orang main apa nih, apa olahraganya namanya nih, softball ya, apa nih, nah juga melengkung kan apanya, pelemparan bolanya. Begitu juga ini ketika pemain bola menendang bola dengan arah melengkung ketika sepatunya itu ditukikkan sedikit pada bolanya, itu yang menyebabkan bolanya bisa bergerak melengkung. Nah, untuk memudahkan dalam mempelajari bab ini, ingat kembali rumus-rumus yang berlaku pada GLB dan GLBB. Nah, jadi yang rumus-rumus pada GLB dan GLBB yang kita pelajari pada bab sebelum ini tuh nggak boleh lupa. Makanya saya sampaikan, salah satu kunci dalam berhasil belajar fisika adalah ingat rumus. Nah, jadi nggak boleh dilupakan, apalagi rumus GLBB ini. Nantinya GLBB yang akan sering kita gunakan dalam belajar ke depannya. Jadi diingat 3 rumus dasar pada GLBB itu. Nah, di sini rumus yang digunakan untuk mempelajari tentang gerak parabola ini adalah yang pada GLB yang ini udah terkenal sekali nih kan, V sama dengan S per T. Kemudian kalau menghitung S berarti V kali T. Nah, untuk GLBB berarti VT sama dengan V0 tambah AT. S-nya V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah rumus yang mesti diingat untuk pembahasan mengenai gerak parabola kali ini. Terus ingat juga ya, kalau GLB berarti dia kecepatannya tetap. Kalau GLBB kecepatannya berubah atau percepatannya yang tetap. Nah, ini diingat rumus-rumusnya. Besaran-besaran yang akan kita pelajari pada bab ini meliputi pembahasan tentang kecepatan, posisi, waktu, dan juga energi suatu benda yang bergerak secara parabola. Nah, kita masuk ke besaran yang pertama tentang kecepatan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa gerak parabola ini kan merupakan hasil perpaduan dari GLBB yang ada di sumbu X dan GLB yang ada di sumbu X dan GLBB yang ada di sumbu Y. Nah, karena dia jenis geraknya sudah berbeda, maka kecepatan yang dirasakan oleh suatu benda pada sumbu X dan sumbu Y itu juga berbeda. Nah, kita tinjau satu-satu. Yang pertama, kecepatan yang ada di sumbu X. Nah, ini saya buatkan dalam kurung GLB. Berarti kalau di sumbu X dia sifatnya gerak lurus beraturan. Nah, karena di sumbu X merupakan GLB, maka kecepatan yang dirasakan oleh suatu benda selama dia bergerak parabola akan selalu tetap karena dia GLB. Oleh sebab itu, ini yang sudah kita bahas tadi kan, V0 X-nya sama dengan V0 cos alpha. Nah, ini untuk V0-nya. V0 cos alpha ini cara menghitung kecepatan awal di sumbu X. Terus nanti kan yang V0 ini misalnya yang di A ini tadi kan, ini titik A ini V0-nya. Nanti kan dia bergerak nih di B, di C, dan di D. Nah, untuk sumbu X karena dia GLB, jadi dimanapun posisinya berada, baik di A, di B, di C maupun di D, itu kecepatannya tidak akan berubah. Karena awalnya kecepatannya adalah V0 X, maka kecepatan di sumbu X pada waktu sembarang, waktu setelah dia bergerak berapa sekon, akan sama dengan mula-mulanya atau sama dengan V0 X tadi. Jadi Vx sama dengan V0 cos alpha. Nah, kalau di B kecepatannya berubah-ubah karena dia GLBB. Nah, kalau untuk V0-nya, kecepatan awalnya di sumbu Y, itu cara menghitungnya kebalikan dari yang X tadi. Kalau X pakai cos, yang ini pakai sin. Nah, bagaimana cara menghitung kecepatan pada sumbu Y untuk sembarang waktu atau setelah dia bergerak berapa sekon? Kita turunkan dari rumus GLBB. Yang ini VT sama dengan V0 tambah AT. Karena sekarang kita bicara mengenai VY, V di sumbu Y, maka VT ini kita tukar menjadi VY. V0-nya pun menjadi V0Y, jadi harus pasangannya. Kalau di sini bicara VY, V0-nya pun V0Y.
Nah, yang A ini percepatan yang berlaku pada gerak parabola adalah percepatan gravitasi. Yang ini tambah, tapi sekarang dia menjadi kurang karena kan arahnya ke atas. Nah, berarti dia berlawanan sama gravitasi. Itulah yang menyebabkan rumusnya menjadi minus gini. Sehingga rumus kecepatan pada sumbu Y sama dengan V0 sin alfa kurang GT. Nah, kalau X yang ini dia kan. Jadi sekarang kita lihat ada dua kecepatannya. Ada di Vx juga ada di Vy. Nah, untuk kecepatan harus ada resultan akhirnya. Cara menghitung resultan akhirnya sama dengan Vx akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Jadi harus sampai sini finalnya. Kalau ditanya kecepatan, berarti harus hitung Vx-nya berapa, hitung Vy-nya berapa, baru masukin ke rumus. Nah, dapat hasilnya. Itulah hasil yang sebenarnya atau yang benar. Jadi nggak boleh kalau baru sampai di Vy aja atau di Vx aja tanpa harus ada resultan. Nah, keterangannya V0x adalah kecepatan awal di sumbu X. Kalau V0y kecepatan awal di sumbu Y. Nih, Y-nya belum ya keketik. Vx, nah ini bedakan ya. Ini kan tadi kita bicaranya V0x, V0y. Kalau ini Vx sama Vy. Nah, Vx adalah kecepatan di sumbu X pada waktu tertentu. Misalnya nanti pada waktu 1 sekon, 2 sekon, atau berapapun yang diminta soal. Kalau Vy, kecepatan di sumbu Y pada waktu tertentu. Dan semua satuannya harus dalam meter per sekon. Ingat satuan internasionalnya ya, ini udah saya kasih warna yang berbeda juga biar diingat. Nah, itulah mengenai kecepatan pada gerak parabola. Jadi kecepatannya ada dua ya, ada di sumbu X, ada di sumbu Y, dan itu harus dihitung satu persatu sebelum akhirnya diresultankan. Begitupun sama kecepatan awal, di X-nya ada, di Y juga ada. Kalau di X dia cos, di Y dia sin. Itu ya tentang kecepatan. Yang kedua, posisi. Posisi benda pada gerak parabola menyatakan kedudukan benda pada bidang kartesius melalui ukuran jarak, yaitu yang berlaku pada sumbu X, dan ketinggian yang berlaku di sumbu Y. Nah, itulah posisinya. Jadi kan dia kayak koordinat kartesius kan, ada X dan Y. Nah, di X-nya itu jarak, kalau di Y-nya adalah ketinggian. Nah, jadi kalau dia menanyakan posisi, kita harus mengetahui dua-duanya, di X-nya berapa, di Y-nya berapa. Kita bahas satu-satu. Kalau bendanya di sumbu X, nah ini kan udah disampaikan sebelumnya bahwa di sumbu X itu dia kan GLB, maka posisi benda pada sumbu X itu merupakan persamaan jarak. Ya, jadi kalau posisi itu artinya sama dengan jarak. Nah, jarak itu kan S kalau di GLB. Yang cara menghitungnya V kali T. Terus kalau pada gerak parabola, simbol S ini kita ganti dengan X. Nah, jadi X itu maksudnya jarak pada sumbu X gitu ya. Nah, karena kita bicara mengenai sumbu X, V-nya di sini pun harus dalam Vx, jadi harus berpasangan dia. Kalau X, V-nya pun Vx kali T. T ini adalah waktu yang ditanyakan setelah dia bergerak berapa lama, kayak gitu. Terus kita jabarkan lagi si Vx tadi kan kita udah tahu tuh V0 cos alfa. Nah, maka rumus akhir dari X-nya adalah V0 cos alfa dikali T. Ingat rumusnya. Kemudian posisi pada sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y itu kan GLBB. Rumus S pada sumbu Y kan ini, V0 T tambah setengah GT kuadrat. Nah, kalau S pada sumbu X tadi X simbolnya, kalau S pada sumbu Y itu simbolnya adalah Y, yang menyatakan ketinggian. Nah, oleh sebab itu kita jabarkan lagi rumusnya. Setelah kita ganti S dengan Y, nah V0-nya pun menjadi V0Y. V0Y itu adalah V0 sin alfa kali T. Paham cara menurunkan rumusnya? Kita cuma mengganti aja lagi sesuai pasangannya kan. Ini dah jadi Y, maka V0-nya pun menjadi V0Y. V0Y itu apa? Ini dia V0 sin alfa, seperti yang ada di depan tadi kan. Terus ini juga masih sama, kan ada condong ke atas, berarti dia menjadi kurang setengah GT kuadrat. Oh, apa kayaknya sudah keliru. Di sini bukan G harusnya, tapi A, ya kan rumus GLBB. Nah, tapi ketika dia sudah pembahasan mengenai gerak parabola, A tadi menjadi G.
Paham cara dapatkan rumusnya? Nah, keterangannya kalau X adalah jarak mendatar atau jarak pada sumbu X. Kalau Y itu adalah ketinggian, yaitu jarak pada sumbu Y. Dan semua satuannya dalam meter. Ya, udah ada nambah lagi rumusnya kan? Rumus X dan rumus Y yang berlaku sebagai posisinya. Terus ada catatannya juga, kalau untuk posisi itu nggak perlu diresultankan seperti kecepatan. Tadi kan kecepatannya ada dapat Vx-nya, ada dapat Vy-nya, terakhirnya diresultankan kan, diakarkan. Nah, kalau posisi ini nggak perlu, kan dia menyatakan koordinat x, y gitu kan. Jadi nggak perlu diresultankan. Kalau ditanya posisi, ya hitung x-nya, hitung y-nya, udah selesai, nggak perlu diapain lagi, diresultkan lagi. Nah, yang ketiga pembahasannya adalah posisi pada titik tertinggi. Nah, perhatikan gambarnya. Titik tertinggi itu seperti pada gambar diperlihatkan pada titik B. Nah, ini dia puncaknya, kayak gitu ya. Nah, ketika benda tersebut mencapai titik tertinggi, benda akan diam sejenak sebelum akhirnya turun atau bergerak kembali menuju tanah. Nah, ini ya pentingnya di sini, benda diam sejenak, itu kata kuncinya. Nih, makanya nampak di sini V sama dengan 0. Nah, kita lihat rumusnya lagi nih. Tadi dari definisinya kan, dari pengertian atau penjelasannya bahwa ketika mencapai titik tertinggi itu benda diam sejenak. Yang diam sejenak itu adalah si Y-nya. Kan si Y yang berubah-ubah kan kecepatannya, sementara kalau X kan enggak. Nah, itu kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa kok Vy-nya 0 Za? Kenapa bukan Vx? Nah, itu tadi jawabannya. Bisa mengulangi apa jawabannya, kenapa nggak Vx yang dipakai? Nah, setelah itu kita turunkan rumusnya. Vy ini kan tadi rumusnya V0 sin alfa kurang GT. Terus ketika dia mencapai titik tertinggi, Vy ini kan 0. Maka V yang ini kita ganti dengan 0. Ya, habis itu pindah ruas. Pindah ruas, maka GT sama dengan V0 sin alfa. Terus kalau T aja saja mau, berarti menjadi V0 sin alfa per G. Nah, T sama dengan V0 sin alfa per G yang kita peroleh ini merupakan waktu, ya. T ini bukan tinggi ya, tapi time, waktu. Waktu ini diperlukan oleh suatu benda untuk mencapai titik tertinggi. Karena ini khusus untuk menyatakan waktu ketika benda mencapai titik tertinggi. Kita tambahkan di sini simbol H, ketinggian. Jadi TH sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, jadi ini khusus ya, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, jika TH tersebut disubstitusikan ke rumus X dan Y, nih Y ya, untuk mendapatkan rumus X dan Y pada titik tertinggi, maka nah, kita adopsi lagi rumus yang ini, V0 cos alfa kali T. Ini kan jarak biasa nih pada waktu sembarang, mau 1 sekon, berapa sekon. Nah, kalau kita ingin mendapatkan berapa jarak mendatar ketika bendanya sudah mencapai titik tertinggi, kita gantikan aja T di sini dengan TH. Otomatis nanti X-nya pun menjadi XH. Itu sesuai pasangannya ya. Maka XH sama dengan V0 cos alfa kali TH. Begitu juga sama si Y, rumus yang ini. Berarti kalau kita mau menentukan ketinggian maksimumnya, maka kita pakailah T-nya pun di sini, yang T ini nih menjadi TH. Jadi apapun T-nya diganti dengan TH. Nah, ini dia adalah dua rumus posisi ketika benda mencapai titik tertinggi. Perbedaannya adalah pada T saja. Karena T-nya harus dihitung dulu pakai V0 sin alfa per G, baru masukin ke rumus dasar ini. Ini rumus dasar nih ya. Ini nih. Nah, ada rumus cepatnya, boleh juga dipakai, yaitu XH sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Nah, apa tuh sin 2 alfa? Apa bedanya sama sin alfa aja? Misalnya alfa ini kan mewakili sudut kan. Misalnya nih Ustazah ambil lah sudutnya itu 30 derajat. Nah, ketika mau menggunakan rumus inilah, misalnya nggak pakai rumus yang ini gitu kan, boleh. Nah, tapi yang bagian sudutnya kan di sini sin 2 alfa, berarti maksudnya itu sin 2 kali 30, berarti artinya sin 60 gitu ya, bukan nilainya itu yang dikalikan 2, tapi si sudutnya itu yang dikalikan 2. Tadi kan sudah contohin alfanya 30, karena di sini ada 2 alfa berarti dia 60, maka yang dimaksud adalah sin 60 gitu.
Tapi kalau untuk si YH rumusnya mirip-mirip ya, fenol kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, kalau modelnya kayak gini, sin kuadrat alfa kayak gini, itu nilai sinnya yang dikuadratin. Misalnya nih, alfanya 30. Sin 30 itu kan setengah, maka setengah kuadrat. Yang ini nih, sin kuadrat alfa itu maksudnya. Dapatnya 1/4. Dan bisa membedakan yang bagaimana sin 2 alfa dan sin kuadrat alfa. Nah, jadi kalau mau pakai rumus cepat ini atau mau pakai rumus dasar ini, itu nggak masalah. Sama aja kok hasilnya. Tapi ini mirip-mirip nih ya, jangan keliru. Jadi boleh pakai rumus mana aja. Kalau ini yang pakai atasnya kayak dari konsepnya gitu kan. Kalau yang di bawah, yang di kotak ini rumus cepatnya. Nah, keterangannya belum tadi ya, XH. Nah, XH itu adalah jarak mendatar pada titik tertinggi. Nah, jarak mendatar pada titik tertinggi mulai dari A sampai ke yang apa nih, garis putus-putus nih, itulah XH. Sementara YH itu adalah titik ketinggian maksimum, titik tertinggi, tinggi maksimum. Nah, itu sama aja artinya. Ini ya di sini digambar nih H-max ya, tapi artinya sama dengan YH juga. Karena YH ini juga bisa atau sering juga dinyatakan dengan Y-max, karena itulah ketinggian maksimumnya. Cuman ini sengaja saya kasih H biar dia berteman sama ini. Ya, kalau XH adalah jarak mendatar pada titik tertinggi, kalau YH adalah ketinggian maksimum. Jadi kalau ada yang menanyakan atau menyimbolkan dengan dengan Y-max, itu artinya sama juga kok dengan YH. Dan satuannya dalam meter. Yang keempat, ini bagian terakhir adalah posisi pada titik terjauh. Titik terjauh itu yang dia sudah kembali ke tanah lagi. Kayak di sini misalnya ini gambar titik C gitu kan. Suatu benda dikatakan mencapai titik terjauh. Afwan belum saya gantiin terjauh nih ya. Yakni ketika benda telah mencapai tanah dan jatuh lagi. Nah, jadi pada gambar ini ditunjukkan sama gambar nama titik C. Coba kalau dia berada di C, berarti gimana tuh kira-kira yang dapat kita perhatikan dari gambar ini untuk besarannya? Nah, ketika dia sudah sampai di tanah, berarti Y-nya sama dengan 0. Inilah syaratnya, ya. Y-nya sama dengan 0. Kalau yang puncak tadi, berarti VY-nya sama dengan 0. Nah, dari syarat inilah kita turunkan. Rumus Y adalah V naught sin alfa T kurang setengah GT kuadrat. Kan Y-nya maunya 0 nih pada titik terjauh. Gantilah Y ini dengan 0. Kemudian pindah ruas menjadi V naught sin alfa T sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, pada masing-masing ruas kan ada T. Coret T-nya 1. Berarti habis. Udah hilang kan? Ini coret 1. Nggak pakai kuadrat dia lagi. Berarti saja kalikan silang aja. Menjadi 2 V naught sin alfa sama dengan GT. Nah, kalau T 2 V naught sin alfa per G. Nah, T yang kita dapatkan di sini itu adalah T maksimum. T maksimum artinya waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk kembali lagi ke tanah, atau waktu yang ditempuh benda selama di udara sampai dia menempuh tanah. Bedakan ya antara TH sama Tmax. Kalau TH waktu untuk mencapai titik B ini Kalau si Tmax waktu untuk mencapai titik C, titik terjauh. Nah, kalau nilai Tmax tadi kita substitusikan ke rumus X dan Y untuk mendapatkan rumus X dan Y pada titik terjauh, maka diperoleh, ini udah pasti kan, dari gambarnya pun kelihatan bahwa Y max-nya sama dengan 0. X max-nya, nah T-nya pun harus pakai Tmax. Oke, harus sepasang ya. Kalau ini max berarti T-nya pun Tmax. Bedakan antara yang mana X max, yang mana T max. Yang mana X max, yang mana XH. Kalau XH kayak baru separuh gitu kan. Nih, jarak mendatarnya dari sampai titik ini. Itulah si XH. Kalau X max dari A sampai C. Gitu. Nah, ada rumus cepatnya menghitung X max adalah V0 kuadrat alfa V0 kuadrat sin 2 alfa. Jadi V0 nya dikuadratin, sinnya sin 2 alfa per G. Nah, kalau XH tadi gimana? V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. 2 nya nggak ada. Nah, kalau diperhatikan, coba lihat ini ya. Dari A sampai ke B misalnya waktunya 2 sekon.
Nah, dari B ke C itu waktunya juga harus 2 sekon. Nah, sementara 2 sekon berarti 4 kan yang sampai ke tanah nih. Kalau sampai di B itu namanya yang 2 sekon tadi itu adalah TH. Tapi kalau udah sampai di C yang 4 sekon tadi itu adalah T max atau T di udara. Nah, begitupun sama ini. Dari A sampai ke yang ini, garis putus-putus yang di sumbu X ini, itu adalah XH. Tapi kalau dari A sampai ke C kita tarik garis horizontal, kan paling jauh tuh. Itu namanya X max. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa kita peroleh, X max itu besarnya sama dengan 2 kali XH. Dan T max adalah besarnya 2 kali TH. Ya kan, ini kan kayak simetris gitu kan, setengah lingkarannya. Nah, T max itu juga dikatakan sebagai lama atau waktu ketika benda berada di udara. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya akan Ustazah bahas di video berikutnya. Ya, ingat ya pesan Ustazah, rumusnya dihafalkan. Rumus itu bisa hafal kalau kita rajin mengerjakan soal, itu membantu juga walaupun nanti diingat-ingat lagi apa rumusnya. Setelah ini sudah sambung ke video ya, video pembahasan soal. Disimak ya baik-baik, terus video yang sudah kirim juga didengerin. Oke, disimak untuk bisa memahami contoh soal dan berkaitan sama materi kita. Contoh pertama, sebuah peluru bermassa 40 gram ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat dari atas tanah yang mendatar. Gesekan udaranya diabaikan. Gravitasinya 10. Tentukan waktu yang dibutuhkan peluru sampai di titik tertinggi. Nah, berarti yang A ini dia menanyakan waktu mencapai titik tertinggi yaitu TH. Yang diketahui M-nya kan 40 gram, V0 40 meter per sekon, dan alfanya 60 derajat. Kita hitung dulu TH-nya untuk menjawab yang A. Rumus TH gimana? TH sama dengan V0 sin alfa per G. Gini kan? Maka TH sama dengan V0-nya tadi 40. Di sini kan nggak ada dibilang V0 X, V0 Y gitu kan, cuman V0 aja, berarti yang 40 tadi. Sinnya, sudutnya 60, sin 60 setengah akar 3 per G-nya 10. Terus kita coret, maka dapatlah TH-nya berapa nih? Ini coret lagi jadi 2 akar 3 sekon. Ini untuk TH, berarti waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi. Berarti kalau sudah gambarin, nah ini kan mula-mulanya nih misalnya di A. Jadi ketika dia sudah sampai di B, nah bergerak dia dari A ke B, itulah waktunya yang 2 akar 3 sekon. Itu maksud TH ya. Dia menanyakan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Berarti dia menanyakan YH atau Y max. Nah, rumus Y itu kan Y sama dengan V0 sin alfa T kurang setengah GT kuadrat. Ini rumus dasarnya kan. Ini untuk menghitung ketinggian pada waktu sembarang yang diminta soal. Tapi karena soal ini diminta berapa ketinggian maksimum, berarti kan di sini nih ketinggian maksimum tuh, dari sini ke sini. Nah, itulah yang YH atau Y max nih. Nah, ini dia ya ketinggian. Oleh karena itu, kalau kita pakai rumus ini, maka harus sama juga. Kalau dia minta YH, berarti T-nya pun TH. Nah, kayak gitu harus sepasang. Berarti harus sama gitu. Berarti YH sama dengan V0-nya 40. Sudutnya 60 kan, berarti sin 60 setengah akar 3. TH-nya yang ini tadi udah dapat di A kan, yaitu 2 akar 3. Jadi enak kalau misalnya TH-nya udah ada, tinggal masukin. Tapi kalau belum ada, ya hitung dulu TH-nya pakai rumus ini. Ngerti? Terus ini kurang setengah, G-nya 10, TH-nya kuadrat, berarti yang 2 akar 3 ini dikuadratin. Terus YH sama dengan ini setengah sama 2, boleh kan? Akar 3 kali akar 3, 3 kali 40, 120, kurang. Ini setengah kali 10, 2 akar 3 kuadrat gimana?
2 kali 2, 4. Akar 3 kuadrat 3, berarti 4 kali 3, 12. Maka IH sama dengan 120 kurang berapa nih? 60. Dapatlah IH-nya 60 meter. Berarti inilah ketinggian maksimum yang dicapainya tuh, yaitu 60 meter dan ditempuh dalam waktu 2/3 sekon. Nah, kalau yang tadi kan ngitung IH-nya pakai rumus dasar kan. Gimana kalau sekarang kita hitung IH pakai rumus cepat yang V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Berarti kalau V0 kuadrat menjadi 40 kuadrat kan. Sin kuadrat alfa nih berarti maksudnya sin tadi sudutnya 60 kan. Nah, itu yang dikuadratin maksudnya. Sin 60 itu kan setengah akar 3. Nah, itu yang dikuadratin. Berapa tuh? 1/4 kali 3. Gini kan jadinya 3/4. Itu maksudnya sin kuadrat alfa itu ya nilai sinnya yang dikuadratin. Berarti ini menjadi 3/4 kan per 2G. 2 kali 10. 40 kuadrat 1600 kali 3/4 per 20. Gini kan. Ini 4 sama 16, 4. Ini 0, coret 0. 40 sama 2, 20 kali 3, 60 meter. Hasilnya sama kan? Yang C, jarak terjauh yang dicapai peluru. Berarti jarak yang terjauh yang dicapai peluru itu X max, berarti kan? Nah, kalau yang si X max itu dari sini nih, dari A sampai C. Itulah yang X max. Nah, terus kita hitung, gimana ngitungnya ya? Pakai rumus X lagi ya. Yang C lagi. Pakai rumus X kan, karena dia jarak. X sama dengan V0 cos alfa kali T. Gini kan? Nah, karena dia minta jarak terjauh, maka X yang dimaksud di sini adalah X max. Maka T pun harus T max. Gitu. Maka X max sama dengan V0 nya 40, cosnya cos 60 setengah, T nya gimana T max nih? Nah, kan kita udah dapat tadi di sini kan TH nya 2/3. Kalau untuk T max seperti konsep yang sudah jabarkan dibuat di modul tadi, T max nilainya sama dengan 2 kali TH gitu kan. Kalau dari sini ke sini ada 2/3, dari B ke C juga 2/3, berarti kan 2 kalinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan T max. Berarti T max sama dengan 2 kali TH nya tadi 2/3, maka menjadi 4/3 sekon. Jadi di sini masukin 4/3. Coret 2. Maka X max sama dengan 80/3 meter. Ini lagi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Berarti yang ini menanyakan T max. T max sudah dapat tadi kan? Nih, yang dia menanyakan waktu mencapai tanah. Berarti T max sudah dapat tadi, yaitu 4/3 sekon. Berarti yang E lagi. Yang E posisi peluru setelah bergerak selama 1 sekon. Berarti dia minta posisi, berarti minta X dan Y. Berarti X dan Y ketika T-nya sama dengan 1 sekon. Posisi kan? Kita hitunglah rumus biasa. X V0 cos alfa kali T. V0 nya 40, cos alfa setengah, T nya yang di soal mau 1 kan? 1, maka X sama dengan 20 meter. Alhamdulillah dapat X nya. Y lagi. Y V0 sin alfa T kurang setengah GT kuadrat. Y sama dengan V0 40, sin nya setengah akar 3, T soal bilang 1 kurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Y sama dengan mana tadi? Ini dia ya. Berarti ini 20/3 dikurang 5 ya. Ini kan 1 kuadrat, 1 kali 10, 10 bagi 2, 5. 20/3 kurang 5. Bisa nggak jadi 15/3?
nggak bisa ya, karena yang satu membawa akar, satu enggak. Berarti udah nggak bisa kita sederhanakan lagi, sampai di sini aja. Meter. Yang F, kecepatan peluru setelah bergerak selama 1 sekon. Berarti dia menanyakan V. V ketika T-nya 1 sekon. Nah, seperti yang kita ketahui, V ini kan ada Vx, juga ada Vy. Nah, kita hitung satu per satu. Vx itu kan V0 cos alpha. Jangan pakai T lagi ya. Kalau pakai T jadinya si X, bukan V. T 40 cos 60 berapa setengah. Maka Vx sama dengan 20 meter per sekon. Belum selesai ya, karena itu baru Vx. Vy-nya lagi. Vy sama dengan V0 sin alpha kurang gt. Ini rumusnya kan? Vy sama dengan V0-nya 40 sin berapa? Sin 60 setengah akar 3 kurang G-nya 10, T-nya 1. T Vy sama dengan, berarti ini 20 akar 3 kurang 10. Gini jadinya ya. Nggak bisa juga diselesaikan nih. Kalau gitu kita ubah aja akarnya. Py akar 3 itu kan 1,73 ya, kurang 10. Vy sama dengan 1,73 kali 2 berapa? 6, 7, 14, 1, 3 ya. Berarti nolnya di sini. Ya kan? 34,6 kurang 10. Maka dapatlah si Vy-nya itu 24,6 meter per sekon. Udah dapat nih Vy. Nah, kalau kecepatan jangan lupa diresultankan, yaitu V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. V sama dengan akar dari Vx berapa tadi? 20 ya, 20 kuadrat tambah 24,6 kuadrat. Maka V sama dengan akar dari 400 tambah 24,6 kuadrat itu 605,16. Berarti akar berapa nih? 1005,16. Wah, jelek pula ya. Berarti sekitar berapa ini ya? 30-an ya, 30 lebih kayaknya. 30 lebih berapa meter per sekon, lebih nih dari 30. Nah, itu cara menghitung kecepatan. Jadi harus kita hitung Vx-nya dulu, baru kita hitung Vy-nya, baru harus diresultankan. Beda ya sama posisi tadi. Posisi itu perlu diresultankan, biar aja X, biar aja Y. Ini nggak apa-apa ya, sampai sini aja. Akar nanti bisa kita hitung pastikan lagi, tapi kalau di soal nanti saya carikan angka yang bagus biar nanti ketemu finalnya gimana menentukan V-nya. Yang G, kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi. Kecepatannya ya V juga ketika mencapai titik tertinggi. Ini kalau dia sudah mencapai titik tertinggi, udah tahu kan Vy-nya sama dengan 0. Berarti kecepatan pada sumbu Y udah tahu nih sama dengan 0. Berarti kita tinggal menghitung X-nya lagi. Kita hitung Vx lagi, V0 cos alpha. Udah tadi di depan, enggak Vx ini rasanya. Tim 40 cos alpha berapa? Cos 60 setengah. Maka dapatlah Vx nya 20 meter per sekon. Kalau kita resultankan, V itu harus diresultankan, Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Berarti Vx nya 0 kuadrat tambah Vy nya 20 kuadrat. V sama dengan 0 tambah 400 sama V-nya berarti akar 420 meter per sekon. Apa kesimpulannya? Berarti ketika benda mencapai titik tertinggi, kecepatannya sama dengan Vx. Yang H, energi potensial ketika bendanya sudah bergerak selama akar 3 sekon. Nah, cara ngitung EP apa rumusnya? M, G, H, gini kan.
EP masanya 40 gram, jangan lupa ubah ke kilo. G10, H-nya kita nggak tahu. H-nya berarti kan dengan yang dimaksud adalah Y kan, ketinggian kan maksud H di sini. Nah, pada gerak parabola kan si H ini simbolnya Y kan, berarti kita harus hitung dulu Y ketika dia akar 3 sekon, itu V0 sin alfa T kurang setengah GT kuadrat. Y sama dengan V0 nya 40, sin nya setengah akar 3, T nya akar 3 kurang setengah kali G kali akar 3 kuadrat ini ya. Nanti ini 20, akar 3 kali akar 3, 60 kurang, ini juga akar 3 kali akar 3, 3 kali 5, 15. Y sama dengan berapa nih? 45 meter. Ini dapat Y nya 45, masukin ke sini. 45. EP sama dengan 1, 2, 1, 2. 45 kali 4, 180 ya, per 10. Maka EP sama dengan 18 Joule. Itu dia kalau ditanyakan energi potensial. Kalau ditanyakan energi kinetik juga bisa. EK setengah MV kuadrat. Berarti kita harus menghitung V terlebih dahulu, tergantung dari T-nya nanti. Menghitung V kayak biasa kan, baru masukin ke rumus ini. Contoh soal yang kedua, pesawat terbang mendatar pada ketinggian 0,5 km di atas tanah dengan kecepatan 100 meter per sekon sambil melepaskan bom seperti gambar berikut. Jika gesekan udara diabaikan, maka jarak mendatar jatuhnya bom di tanah adalah... Nah, kalau kita lihat dari gambar, ini kan seperti gerak parabola, tapi hanya separuhnya saja. Kalau parabola yang utuh tuh kan sini lengkungannya di sini sampai sini, kayak gitu kan. Nah, sekarang dia hanya separuh parabola aja. Artinya sekarang si pesawat ini kan berada di titik puncak kan, atau pada titik tertinggi. Nah, dari soal dapat kita ketahui kalau gitu 0,5 ini berarti sama dengan YH atau ketinggian maksimumnya kan, karena dia berada di titik tertinggi ini. Berarti ini adalah YH-nya 0,5. Sementara yang 100 ini adalah V0-nya. Nah, kalau yang kita ketahui kayak yang dimaksud dengan alfa atau sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk antara V0 dengan sumbu X. Kan gitu kan, makanya kayak kecepatan awal tuh gini dia kan. Nah, di sini ada alfanya kan. Nah, alfanya itu kan antara V0 dengan sumbu X. Nah, sekarang perhatikanlah V0-nya mendatar kayak gini kan, sumbu X-nya juga mendatar kan. Kalau gitu berapa nilai alfanya? Alfanya sama dengan 0. Nah, jadi kalau ada soal yang seperti ini, itu alfanya akan selalu bernilai 0. Jadi kita udah tahu ya apa yang diketahui. Ini YH, yang ini V0 ditanyakannya jatuh ke tanah. Berarti dari sini ke sini kan jarak mendatar B ke C itu adalah XH. Nah, ini dia yang diketahui. V0-nya 100 meter per sekon dan YH-nya 0,5 km. Yang ditanyakan adalah XH. XH cara ngitungnya sama dengan V0 kalau X apa cos ya. V0 cos alfa kali T-nya pun harus TH. Gitu kan. V0-nya udah tahu nih 100. Cos-nya berarti cos 0 kan. Karena kan alfanya 0. Berarti cos 0 1. Nah, TH-nya yang kita belum tahu. Berarti kita gunakan apa data yang diketahui. V0 udah kita pakai kan. Coba kita jabarkan si YH ini. Mana tahu ketemu TH-nya di situ. Kalau YH berarti rumusnya gimana? V0 sin alfa kali TH. Gini kan? Kurang setengah G TH kuadrat. Betul ya rumusnya? Kita masukinlah nih YH-nya. Kan ini meter per sekon. Ini kilometer. Berarti kilometernya harus kita ganti ke meter. Kali 1000. Sama dengan 500 meter. Kalau gitu di sini YH-nya kita buat 500. V0-nya 100. Sin 0. Ini alfanya 0 kan? Sin 0. 0 kali TH.
Nah, sekarang kan gambarnya itu setengah parabola kayak gini kan. Nah, ini pesawatnya lah misalnya kan, dia kan gini mendatar, sebelum akhirnya nanti dia turun kayak gini kan. Nah, berarti kan arahnya ke bawah nih. Kalau dia ke bawah, maka tanda G-nya, gravitasinya, kalau dia ke bawah menjadi tanda positif. Tambah dia, jadi setengah G-nya 10, terus TH kuadrat. Nah, kalau gitu ini nih semuanya 0 kan? Karena kan ada pengali 0 di sini. Berarti ini habis. Maka tinggal 500 sama dengan setengah sama 10 nih bisa ya 5. 5 TH kuadrat. 5 sama 5 bisa 100. Berarti TH akar 100 yaitu 10 sekon. Udah dapat kita TH nih, nah balik kita ke rumus ini lagi, masukin ke sini nilai TH-nya. TH-nya 10, berarti 100 kali 1 kali 10 1000 meter. Atau sama dengan bagi 3 ya, tuh 231 kilometer. Nah, jadi gitu cara penyelesaian soal kalau dia ada seperti lintasan separuh parabola. Nah, berarti di situ ada YH sama XH yang ditanyakan dari soal itu ya. Jadi jangan lupa di sini G-nya bertanda positif karena dia sudah arah ke bawah ya. Soal ketiga. Seorang pengemudi mobil off-road hendak melewati rintangan berupa parit sepanjang 7,5 meter dengan perbedaan ketinggian 1,8. Inilah gambarnya kan. Ini kayak parit ya katanya. Nah, bahwa lebar si paritnya 7,5 meter dan ketinggiannya 1,8 meter. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah kecepatan mobil minimum agar mobil tidak masuk ke dalam parit? Berarti di sini lah ya mobilnya tuh kan. Nah, jadi berapa kecepatan dia harus melewati lebar parit yang 7,5 dan ketinggiannya 1,8 supaya nggak nyemplung di sini. Jadi supaya selamat sampai di sini. Berapa sih kecepatan minimumnya? Nah, dari soal coba kita perhatikan. Angka-angka ini menyatakan apa? Ini kan kayak setengah parabola juga nanti kan lintasannya nih melengkung juga kan kayak yang pesawat tadi. Maka si 7,5 ini merupakan XH dan 1,8 adalah YH. Inilah ya kurang lebih lah gambarnya, ini ke sini yang 7,5 kan. Terus ketinggiannya ini 1,8 meter. Nah, di sinilah mobil tuh berada kan. Nah, mobil tuh berada gimana? Kecepatan dia harus bisa sampai di sini. Sampai di sini supaya nggak nyemplung ke parit sini. Nah, kalau gitu kita buat diketahuinya lagi. Kan ini titik puncak berarti kan. Kalau disambungkan parabolanya gini ke samping. Tapi dia nggak full, dia separuh parabola aja, ini enggak. Nah, berarti si 1,8 ini sebagai YH. Nah, si 7,5 ini ke sini adalah sebagai XH. Yang ditanyakan berapakah kecepatan minimum yang diperlukan atau dibutuhkan mobil supaya dia nggak nyemplung ke parit nyampe di sini. Berapakah V0-nya? Kita gunakan aja data-datanya. Di sini kan ada XH, ada YH. Nah, biasanya kalau soal kayak gini tuh yang dipakai duluan si YH. Nah, sama kayak yang helikopter tadi kan. YH rumusnya V0 sin alfa kali TH. Tadi kan tambah jadinya ya. Karena dia ke bawah kan gerakannya, tambah setengah kali G TH kuadrat. Kita masukin lah YH nya 1,8 ya. 1,8. Tadi sinnya sin 0 nih kan, kalau kasus setengah parabola kayak gini, alfanya 0. Nah, berarti ini semuanya menjadi 0 juga. Udah biarin. Saya tuliskan, berarti G setengah, G-nya 10, nah TH kuadrat. Berarti di sini kita dapatlah TH nanti ya. Kan nggak bisa kita coret nih ya, yang mana. Ini sama inilah 5 ya. Terus mana lagi? Berarti 18 per 10 sama dengan 5 TH kuadrat. 50 TH kuadrat sama dengan 18 gitu ya. Berarti TH kuadrat sama dengan 18 per 50.
Nah, biasanya kan kalau ngilangin tanda kuadrat ini pakai akar kan. Gimana ya? Kita sederhanakan coba di sampingnya nih biar ketemu bilangan kuadrat. Kuadrat kan kayak 9, 16 kan, nanti ketika ini diakarin kan gampang. Kayak 9 jadi 3, 16 jadi 4 gitu maksudnya. Coba ya, ini bagi 2 9, ini bagi 2 25. Oh, ketemu nih kan? Berarti kalau TH aja akarnya akar 9 3, akar 25 5 sekon. Ini adalah TH. Sementara pertanyaannya adalah fenol. Data yang belum kita pakai yang mana lagi? Yang ini ya, XH. Aduh, di mana sudah tulis ya? XH sama dengan fenol kol X apa cos ya? Cos alfa kali TH. Gini ya. X sama dengan fenol cos alfa kali TH. XH-nya 7,5. 75/10. Fenolnya fenol cos 0 1, TH-nya 3/5. Terus sederhanakan ya, bagi 5 1 bagi 5 2. Udah? Nah, ini bagi 3 1 bagi 3 25 ya. Nah, berarti fenol sama dengan 25/2. 25/2 12,5 meter per sekon.